Mungkin hari ini banyak di antara kita yang menilai kemuliaan itu dari bentuk tubuh, harta, tahta, serta paras tampan yang menawan, tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Allah nggak peduli sekiranya engkau memiliki seluruh perhiasan dunia, tapi tanpa la ilaha illallah maka semuanya menjadi sia-sia. Tapi sebaliknya, rupamu kurang, hartamu sedikit, tidak berkedudukan dan tidak dikenal, tapi la ilaha illallah kau jaga dengan rapi di dalam dadamu, maka itu adalah kemuliaan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Dan itu harus kalian jaga. Kalimat yang sangat luar biasa, kalimat yang kita ingin hidup dengan itu, kalimat yang kita ingin mati dengan itu, dan kalimat yang kita ingin dihidupkan lagi dengan itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jikalau kita mendapati perkara dunia yang menakjubkan dan kita tidak memilikinya, seperti orang yang tampan, orang yang cantik, orang yang kaya, dan hal mewah lainnya yang dapat membuat kita takjub, dan itu semua tidak kita miliki, atau bahkan kita lebih rendah daripada itu, maka kemudian memberikan kepada diri kita rasa tidak percaya diri, rasa rendah diri, maka katakanlah pada hati kalian, innal aishal akhirah, janganlah risau wahai diriku, sesungguhnya ini hanyalah kehidupan dunia, dan kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Maka insya Allah kalian tidak akan risau dengan kehidupan yang dimiliki orang lain. Maka percayalah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bisa jadi orang yang kita anggap buruk, terkadang mereka itulah yang lebih baik daripada kita, lebih mulia daripada kita. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu jangan pernah menilai seseorang dari kafarannya, atau bahkan menilai seseorang dari masa lalu yang dimilikinya. Jadi gak selamanya orang yang memiliki masa lalu yang buruk akan memiliki masa depan yang buruk juga seperti halnya masa lalunya. Kita tahu Umar bin Khattab adalah orang yang paling benci dengan Rasulullah, adalah orang yang paling tidak suka dengan ajaran Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada diri dia Islam, apa yang terjadi? Allah muliakan hidup dia, Allah indahkan hidup dia, Allah makamkan dia bersama dengan makam Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar. Nyatanya hijrah bukan tentang penilaian manusia, tetapi murni penilaian dari Rabb-Nya. Jangan pernah menghina seorang pendosa, karena setiap tetes air mata pendosa yang jatuh dari matanya menjadikan dia lebih mulia daripada kita. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ini. Oke, gak sengaja tadi murojaah, kemudian ngestak di satu ayat, yang mana ayat tersebut kemudian Allah buka dengan panggilan, dan panggilan tersebut jarang banget Allah pakai, yaitu Ibadur Rahman. Jadi siapa sih Ibadur Rahman yang Allah maksud ini? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dan bagaimana cara kita agar Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan Ibadur Rahman? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yamshuna 'alal ardi haunan. Kalau kita berjalan di muka bumi ini, maka dengan lembut, maka dengan rendah hati. Bagaimana cara kita agar bisa tetap haunan atau rendah hati di muka bumi ini? Cukup pahami diri kita dengan seutuhnya, bahwasanya kita ini hanyalah seonggok tanah yang dipinjami nyawa, yang mana nyawa tersebut nantinya akan diambil kembali oleh sang pemiliknya, dan onggokan tanah tadi nantinya akan terkubur kembali bersama tanah. Jadi tetaplah yamshuna 'alal ardi haunan, agar Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Gak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini, semuanya hanyalah titipan. Sosokan beten hijrah, lu aja masih pacaran kan? Cowok lu noh urusin. Tenang, tetaplah istiqomah dalam berhijrah. Nanti dibuatlah kamu patah hati oleh Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan kamu dari orang yang salah, bahkan dipisahkan dengan cara yang paling menyakitkan demi mempersiapkan kamu dari orang yang dahulunya salah menjadi orang yang paling saleh. Sering sekali kita mengejar perkara akhirat itu untuk dunia. Contohnya ketika kita sholat tahajud, yang lebih kita pikirkan adalah jodoh, gelar, karir, dan sederet urusan dunia lainnya, seolah-olah ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih penting daripada itu.
Kemudian ketika kita bersalawat, memperbanyak salawat sambil membayangkan benda-benda yang kita inginkan benar-benar kita dapati, seolah-olah salawat ini menjadi alat kita untuk mendapatkan dunia, sehingga kita lupa makna salawat seutuhnya adalah kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan apakah boleh seperti ini? Maka jawabannya adalah boleh-boleh saja. Ingat, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus. Yang disayangkan, yang kita rugikan adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah membayar perkara kita di dunia, dan di akhirat kita tidak mendapatkan apa yang kita usahakan selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Hud ayat 15 sampai dengan 16. Karena ada yang mengatakan hidup ini adalah pilihan, mau kita jadi orang biasa atau menjadi orang istimewa. Dan biasanya orang-orang istimewa itu selalu memulai hari-harinya dengan penuh keberkahan. Dan ini adalah paket lengkap untuk memulai hari-hari kita agar penuh dengan berkah. Sebisa mungkin awali hari kita itu dengan amalan tahajud. Karena kenapa? Yunazzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam dan memberikan kepada siapa-siapa saja yang meminta kepadanya. Kemudian kita lanjutkan dengan sholatnya orang kaya, yaitu sholat fajar. Kenapa? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar setara dengan dunia dan seisinya. Dilanjutkan dengan sholat subuh dan membaca Al-Quran. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di subuh hari itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian kita tutup dengan sholat syuruk dan sholat duha. 2 rakaat ketika matahari terbit setara dengan pahala orang haji dan umroh. Dan pelaku orang sholat duha itu jaminan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang di lautan. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Pada setiap masalah yang didatangkan, boleh jadi di sana terselip kabar bahwa ingatan kita kepadanya mungkin telah memudar. Bahkan mungkin jadi Allah Subhanahu wa taala sedang rindu kepada kita. Rindu dengan sujud panjang kita, rindu dengan isak tangis kita dalam doa. Maka dari itu mendekatlah, karena pada akhirnya hanya Dialah yang mengetahui bagaimana keadaan kita. Hanya Dialah yang mengetahui apa yang kita butuhkan, dan hanya Dialah yang tahu apa yang kita inginkan. Satu hal yang pasti, masalah, cobaan, ujian ini adalah sapaan lembut dari Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan hambanya untuk kembali dalam dekapannya, yang menginginkan hambanya untuk kembali bersimpuh dan menggantungkan setiap harapannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menemani kalian di dunia dan di akhirat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wanita Allah jadikan sebagai perhiasan terindah dan terbaik di dunia ini dari berbagai perhiasan-perhiasan dunia lainnya. Emas, perak, berlian ataupun keindahan dunia lainnya sebagaimana yang Allah indahkan kalian dalam surah Ali Imran ayat 14. Di samping keindahan yang kalian miliki, Allah pun kembali memberikan kemuliaan yang tinggi untuk kalian. Wanita begitu luar biasa, perhiasan terbaik ditambah lagi kemuliaan yang tinggi. Dan kemuliaan itu diraih bukan dengan memamerkan perhiasan yang dia miliki, tetapi dengan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya wanita solehah itu akan membawa keberuntungan yang besar bagi orang-orang sekitarnya. Ketika dia menjadi ibu yang solehah, maka anaknya adalah anak yang sangat beruntung karena memiliki pendidik yang sangat baik. Kemudian ketika dia menjadi anak yang solehah, maka akan memberikan kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Ketika dia menjadi istri yang solehah, maka dia akan menjadi tempat berpulang yang sangat dirindukan oleh seorang suami. Sungguh betapa mulianya kalian wahai para wanita.